Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, cepatlah bangun. Namun tepat setelah pria tua itu berlutut di depannya, Chu Yuyuan segera membantunya berdiri. Yakinlah, Chu Feng adalah anggota klan surgawi Chu kami. Tidak ada yang akan salah menuduhnya. Orang tua ini akan mendapatkan keadilan untuknya, kata Chu Yuyuan. Orang rendahan ini percaya pada Tuan. Kalau begitu, orang rendahan ini akan pergi sekarang. Aku pasti akan merahasiakan apa yang terjadi di sini hari ini. Pria tua itu membungkuk hormat kepada Chu Yuyuan. Dan kemudian, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tunggu dulu. Tepat pada saat itu, Chu Yuyuan melambaikan lengan bajunya, dan mengeluarkan persenjataan abadi dari kantong penyimpanannya. Dengan jentikan lembut jarinya, persenjataan abadi itu melayang ke arah orang tua itu. Ini adalah upahmu karena begitu perhatian, kata Chu Yuyuan. Tuanku, yang rendahan ini pastinya tidak berusaha untuk menyanjungmu dengan mengatakan, atau aku tidak mengatakan semua ini dengan harapan mendapatkan hadiah. Yang rendahan ini benar-benar percaya, bahwa seorang jenius seperti Lord Chu Feng harus dilindungi oleh alam atas Ciliokosem besar kita. Bahkan jika itu tidak terjadi, dia seharusnya tidak sengaja dirugikan oleh orang-orang dari alam atas Ciliokosem besar kita. Tuanku, selamat tinggal, ucap pria tua itu. Secara mengejutkan, pria tua itu dengan tegas menolak hadiah dari Chu Yuyuan. Orang pasti sudah tahu, bahwa dia hanya peringkat 2 True Immortal. Baginya, persenjataan abadi harus menjadi harta yang tak ternilai. Namun setelah melakukan perjalanan hanya untuk jarak pendek, pria tua itu tiba-tiba berbalik, lalu menggenggam tinjunya, dan berkata kepada Chu Feng. Tuan Chu Feng, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Masa depan alam atas Ciliokosem besar kita semua akan tergantung padamu, ucapnya. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, pria tua itu melonjak ke langit. Saat dia menyaksikan pria tua itu pergi, Chu Feng merasa tersentuh. Mereka sama sekali tidak berhubungan. Sebenarnya, dia belum pernah melihat lelaki tua itu sebelumnya. Chu Feng tidak pernah membayangkan bahwa, akan ada seseorang yang akan berbicara untuknya tanpa mencari imbalan apapun. Jika saja alam atas Ciliokosem besar kita memiliki lebih banyak orang seperti dia, kita tidak akan merosot ke keadaan kita saat ini, ucap Chu Yuyuan. Dibandingkan dengan perasaan Chu Feng, Chu Yuyuan menghela napas dalam-dalam. Chu Feng, apa rencanamu sekarang? Chu Yuyuan bertanya pada Chu Feng. Tuanku, apa yang ada dalam pikiranmu? Aku akan mengikuti arahanmu, kata Chu Feng kepada Chu Yuyuan. Aku tahu bahwa kamu ingin segera kembali ke klan surgawi Chu, dan mengambil keadilan dari mereka. Namun, itu sebenarnya bukan sesuatu yang tidak sabaran. Alasannya adalah, karena meningkatkan kultivasimu adalah hal yang paling penting bagimu. Meskipun kamu adalah orang nomor satu yang sepenuhnya layak dari generasi muda Great Ciliokosem Upper Realm sekarang, dan meskipun kamu tidak harus membuktikan dirimu sendiri, tapi jika dibandingkan dengan seluruh leluhur martial Starfield, kamu masih harus meningkatkan kultivasimu dengan sedikit lebih baik, kata Chu Yuyuan. Tuanku, kalau begitu, apa yang ada dalam pikiranmu? Chu Feng bertanya. Chu Feng tahu betul bahwa dia harus mengandalkan Chu Yuyuan, itu jika dia ingin mengambil keadilan dari orang-orang dari klan surgawi Chu. Jika dia kembali sendirian, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara. Selain itu, bahkan jika dia berbicara, tidak ada yang akan percaya padanya. Chu Feng tahu betul betapa kuatnya klan surgawi Chu di alam atas Ciliokosem besar. Mereka benar-benar mampu membalikkan hitam dan putih, yang benar dan yang salah. Jadi, bahkan jika Chu Feng sangat ingin membalas dendam, dia masih harus menunggu persetujuan Chu Yuyuan. Selain itu, jika menilai dari nada Chu Yuyuan, tampaknya apa yang telah ia putuskan sangat bermanfaat bagi Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng secara alami akan mendengarkannya. Orang tua ini mendengar percakapan antara kamu, Ming Chao, dan juga Sun Yi dari sebelumnya. Jika tebakan lelaki tua ini benar, jurang yang dimasukkan Ming Chao dan Sun Yi harus menjadi tanah suci klan Elf, kata Chu Yuyuan. Tanah suci klan Elf, seru mereka bertiga. Chu Feng, Ying Ming Chao dan Zi Sun Yi, semuanya mengungkapkan ekspresi penasaran setelah mendengar kata-kata itu.
Karena bagaimanapun, hanya dari nada Chu Yuyuan saja, mereka dapat mengatakan bahwa tanah suci klan elf harus menjadi tempat yang sangat luar biasa. Setelah itu, Chu Yuyuan mulai menjelaskan tanah suci klan elf kepada Chu Feng dan yang lainnya. Jauh sebelum klan surgawi tiba di alam atas Cilio Kosem Besar, ada kekuatan dengan nama klan Elf Abyss di alam atas Cilio Kosem Besar. Klan Elf Abyss ini sangat kuat. Tidak hanya mereka memerintah alam atas Cilio Kosem Besar, tetapi mereka bahkan mengancam status alam Master Starfield. Sederhananya, Abyss Elf Clan hampir menjadi tuan dari seluruh leluhur martial Starfield. Meskipun mereka tidak menjadi penguasa Starfield Martial Ancestor, tapi Abyss Elf Clan dianggap sebagai kekuatan yang setara dengan Starfield Master Realm. The Great Cilio Kosem Upper Realm waktu itu benar-benar mengesankan tanpa batas. Tidak hanya alam atas lainnya dipenuhi dengan rasa hormat dan soan terhadap alam atas Cilio Kosem Besar, tetapi bahkan alam Master Starfall dipenuhi dengan rasa takut terhadap alam atas Cilio Kosem Besar. Waktu itu adalah waktu yang paling mengesankan bagi alam atas Cilio Kosem Besar. Bahkan klan surgawi Chu yang menggantikan klan Elf Abyss tidak mendapatkan kekuatan pencegahan klan Elf Abyss, itu ketika mereka memerintah atas alam atas Cilio Kosem Besar. Suatu hari, Abyss Elf Clan tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu mengapa mereka tiba-tiba menghilang. Dalam satu malam, klan Elf Abyss dan tanah suci klan Elf yang mereka tinggali benar-benar menghilang. Sejak hari itu, penguasa Great Cilio Kosem Upper Realm berpindah tangan. Namun sayangnya, tuan baru alam atas Cilio Kosem Besar itu tidak ada bandingannya dengan klan Abyss Elf. Karena itulah, alam atas Cilio Kosem Besar menerima penurunan mendadak dan menghancurkan statusnya di leluhur martial Starfield. Faktanya, Great Cilio Kosem Upper Realm yang semula berdiri di puncak, seketika saja menjadi salah satu alam atas terlemah di seluruh Starfall Master Realm. Kemudian, leluhur tua klan Heavenly Chu, Chu Ye Tianhong, memimpin klan Heavenly Chu dan tiba di alam atas Cilio Kosem Besar dari alam bawah, dan mengkampanyekan semua cara untuk menjadi tuan alam atas Cilio Kosem Besar. Hanya setelah itulah status Great Cilio Kosem Upper Realm secara bertahap mulai meningkat. Namun, bahkan selama periode paling luar biasa dan terkuat dari Chu Heavenly Clan, status Great Cilio Kosem Upper Realm masih kalah dengan waktu ketika diperintah oleh Abyss Elf Clan. Sampai hari ini, hilangnya Abyss Elf Clan tetap menjadi misteri dari Ancestor Martial Starfield. Namun setelah hilangnya mereka, akan selalu ada orang-orang yang menemui tempat suci klan Elf yang muncul di alam atas Cilio Kosem Besar. Hanya saja, tanah suci Elf Clan menjadi keberadaan yang selalu bergerak. Lebih jauh lagi, bahkan jika seseorang harus menemukannya, mereka tidak akan bisa memasukinya. Itu karena ada penghalang tak terlihat yang menghalangi mereka untuk memasukinya. Tanah suci klan Elf masih seindah sebelumnya. Namun sayangnya, tidak ada tanda-tanda klan Elf Abyss sama sekali. Karena itulah, tanah suci klan Elf menjadi misteri seperti klan Elf Abyss yang menghilang, ucap Chu Yuyuan. Tuanku, apakah kamu yakin bahwa jurang adalah tanah suci Elf Clan yang berjalan? Tanya Chu Feng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Yuyuan, Chu Feng dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap tanah suci Elf Clan itu sendiri. Dengan seberapa kuat klan Abyss Elf, mengapa mereka tiba-tiba menghilang begitu saja? Tanah suci klan Elf kemungkinan adalah kunci misteri itu sendiri. Menurut deskripsi yang diberikan oleh Ming Chao dan Sun Yi, tempat itu memang lokasi di mana klan Elf Abyss hidup di masa lalu, yaitu tanah suci klan Elf. Sementara banyak orang telah melihatnya sebelumnya, tapi tidak ada yang pernah berhasil memasukinya. Aku benar-benar tidak pernah berharap bahwa Ming Chao dan Sun Yi akan dapat memasukinya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Yuyuan memandang ke arah Chu Feng. Chu Feng, karena kamu juga telah tersedot ke pusaran, apakah kamu tidak menemukan apa-apa? Tanya Chu Yuyuan. Mendengar pertanyaan itu, Chu Feng sedikit ragu. Namun setelah memikirkan semua yang telah dilakukan Chu Yuyuan untuknya, Chu Feng memutuskan untuk mempercayai Chu Yuyuan dan mengatakan yang sebenarnya. Junior ini memasuki Gunung Suci Laut Primal, kata Chu Feng. Apa, kamu benar-benar memasuki Gunung Suci Laut Primal? Chu Yuyuan sangat terkejut mendengar kata-kata itu. Namun, karena Gunung Suci Primal terlalu berbahaya, aku pun meninggalkannya, kata Chu Feng. Luar biasa, mata Chu Yuyuan dipenuhi dengan kejutan. Aku juga punya teman dekat dengan nama Wang Qiang. Dia adalah orang yang telah muncul di pohon suci Void.
Dia bahkan mengukir kata-kata di pohon suci Void, kata Chu Feng. Apa, sebenarnya ada hal seperti itu? Keheranan di mata Chu Yuyuan semakin kuat setelah mendengar kata-kata itu. Dan kemudian, dia mulai merenung. Setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan berkata, pusaran pada umumnya sangat jarang terlihat di Stairway to Heaven. Bahkan jika pusaran itu muncul, mereka tidak akan memiliki kekuatan semacam itu. Pusaran yang kalian semua temui, itu pasti bukan pusaran biasa, kata Chu Yuyuan dengan nada yang sangat ditentukan. Sebenarnya, bahkan tanpa Chu Yuyuan mengatakannya, Chu Feng sudah menduga pasti itu yang terjadi. Dia merasa mungkin seseorang membantu mereka dari bayang-bayang. Kalau tidak akan ada kebetulan seperti itu, di mana mereka semua dikirim ke lokasi di alam atas Ciliokosem besar, di mana bahkan klan surgawi Chu tidak bisa memasukinya. Hanya saja, orang macam apa yang akan memiliki kekuatan seperti itu, untuk mengetahui semua sisa-sisa legendaris alam atas Ciliokosem besar seperti itu. Selain itu, orang itu bahkan dapat mengirim orang ke sisa-sisa itu sesuka hati. Orang harus tahu, bahwa itu adalah hal-hal yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh klan surgawi Chu. Setelah terdiam beberapa saat, Chu Yuyuan bertanya pada Ying Mingchao dan Zi Sunyi. Apakah kalian berdua masih ingat lokasi jurang itu? Tanya Chu Yuyuan. Kami masih ingat, kata Ying Mingchao dan Zi Sunyi bersamaan. Ayo kita pergi ke sana segera, kata Chu Yuyuan. Kemudian, mereka berempat menuju lokasi jurang menurut ingatan Ying Mingchao dan Zi Sunyi. Sebenarnya, Ying Mingchao dan Zi Sunyi sangat tidak terbiasa dengan topografi Great Ciliokosem Upper Realm. Namun, Chu Yuyuan tahu topografi Great Ciliokosem Upper Realm dengan sangat baik. Jadi, selama mereka memberikan petunjuk kepadanya, Chu Yuyuan dapat segera menentukan lokasi yang mereka bicarakan. Dengan demikian, perjalanan mereka di sana sangat lancar. Selanjutnya, dengan seorang ahli seperti Chu Yuyuan yang memimpin mereka, maka kecepatan mereka menjadi sangat cepat. Hanya dalam beberapa hari, mereka tiba di sebuah dataran. Itu dataran tanpa tanda tempat tinggal manusia. Orang bisa benar-benar menggambarkannya sebagai tempat liar. Apakah ini tempatnya? Tanya Chu Yuyuan. Ini dia tempatnya, kata Ying Mingchao dengan pasti. Kemudian, dia menunjuk ke depan. Ketika kami meninggalkan tempat itu, kami keluar dari sana. Setelah pergi, kami tidak dapat menemukan jalan kembali. Alasan untuk itu adalah, karena tidak ada jejak jurang sama sekali di sana. Wajar bagi kamu semua untuk tidak dapat menemukannya. Karena bagaimanapun, itulah tanah suci klan elf yang sedang kita bicarakan di sini, kata Chu Yuyuan. Chu Feng, mari kita cari bersama. Sebelum itu, kamu tidak boleh memiliki terlalu banyak harapan. Karena bagaimanapun, tanah suci elf klan selalu bergerak sejak awal. Mungkin saja sekarang sudah tidak ada di dataran ini, kata Chu Yuyuan. Chu Feng mengangguk. Kemudian, dia mengaktifkan mata surgawinya dan mulai memeriksa dataran. Setelah memeriksa daerah itu, mata Chu Feng segera bersinar. Di bawah mata surgawinya, Chu Feng dapat melihat perubahan yang halus. Ada di sana. Chu Feng tiba-tiba berbalik dan menunjuk ke arah di belakang mereka. Pada saat yang sama dengan Chu Feng berbicara, Chu Yuyuan sebenarnya juga berbicara. Tampaknya Chu Yuyuan yang merupakan spiritualis dunia jubah agung tanda naga, dia memiliki kemampuan pengamatan yang sangat kuat juga. Paling tidak, itu sama sekali tidak kalah dengan mata surgawi Chu Feng saat ini. Selain itu, bukan hanya kemampuan pengamatan Chu Yuyuan yang kuat, bahkan kecepatannya juga jauh lebih cepat daripada Chu Feng. Pada saat ia menemukan kelainan itu, ia segera tiba di lokasi itu dan mulai membuat formasi. Adapun Chu Feng, dia juga tiba di samping Chu Yuyuan. Melihat ini, Ying Mingchao dan Zi Sunyi segera bergegas. Namun, dibandingkan dengan ekspresi gembira di wajah Chu Feng dan Chu Yuyuan, Ying Mingchao dan Zi Sunyi tampak bingung. Alasan untuk itu adalah, karena apa yang ada di depan mereka jelas-jelas merupakan padang rumput. Mereka tidak melihat ada jejak tanah suci elf clan. Bas-bas. Tepat pada saat itu, Chu Yuyuan selesai mengatur formasinya. Formasinya tidak terlalu besar, dan itu menyerupai cermin. Jika seseorang melihat melalui cermin, orang akan menemukan bahwa lokasi di depannya telah berubah. Di sisi lain cermin itu bukan lagi dataran biasa, tapi itu adalah jurang yang luas. Jurang itu begitu luas, sehingga orang tidak bisa melihat perbatasannya.
Itu tampak seperti dunia yang terisolasi. Tumbuhan yang eksotis mengisi jurang. Jika tempat mereka berada adalah dunia fana, maka jurang akan menjadi surga. Tentu saja, itu adalah tempat suci klan elf. Jika bukan aku yang menyaksikannya sendiri, bahkan lelaki tua ini tidak akan berani percaya bahwa tanah suci klan elf benar-benar ada. Ming Chao, Sun Yi, ini semua berkat kalian berdua. Ucap Chu Yuyuan dengan sangat senang. Dia sangat senang melihat pemandangan di depannya. Orang harus tahu, bahwa ini adalah pertama kalinya Chu Yuyuan melihat tanah suci elf klan yang legendaris. Setelah itu, Chu Yuyuan mengulurkan tangannya untuk mencoba memasuki tanah suci klan elf. Namun saat tangannya mendekati tanah suci klan elf, dia dihadang oleh penghalang tak terlihat. Tentu saja kita tidak bisa memasukinya. Melihat ini, Chu Feng dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka yakin bahwa itu tidak mudah untuk memasuki tanah suci klan elf. Namun setelah menyadari hal ini, mereka merasa agak putus asa. Jika mereka tidak bisa memasukinya, apa gunanya menemukannya? Tidak apa-apa, biarkan orang tua ini mencobanya. Tepat pada saat itu, Chu Yuyuan melambaikan lengan bajunya. Segera, kekuatan spiritual yang tak terbatas meledak dari tubuhnya. Chu Yuyuan sedang menyiapkan formasi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.